Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hai Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini saya akan memberikan refleksi kritis terhadap filosofi pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Namun sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Yuliati SPD, merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tulungagung. Nah, pada kegiatan belajar tahap eksplorasi modul 1.1, saya telah mempelajari beberapa hal. Di antaranya adalah asas pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan dan pengajaran sesungguhnya adalah hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengajaran atau otherwise merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Artinya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan itu sendiri dengan cara memberikan ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan atau upbringing diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan di sini dimaksudkan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya, dapat kita garis bawahi bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman yang ada pada diri anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi dua hal yang paling mendasar. Yang pertama adalah tentang dasar-dasar pendidikan, yang kedua adalah tentang konsep metode Montessori, Frappel, dan konsep taman anak atau taman siswa. Adapun dasar-dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara meliputi yang pertama, pendidikan haruslah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan hendaklah menuntun. Yang ketiga, pendidikan harus menekankan pada penanaman budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan haruslah berpihak kepada anak. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sehingga pendidikan harus memperhatikan potensi, minat, dan kemauan anak serta sosio-kultural di daerahnya. Sedangkan untuk kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan saat ini harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Namun begitu, pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, pendidikan hendaklah menuntun. Jadi, pendidikan harus menyadari betul bahwa anak bukanlah tabula rasa. Anak dilahirkan diumpamakan seperti sehelai kertas putih yang sudah ditulisi penuh namun masih samar-samar. Sehingga, pendidikan berkewajiban untuk menebalkan tulisan yang berisi baik dan membiarkan tulisan yang jahat agar semakin buram dan lambat laun akan menghilang. Dalam proses menuntun ini, anak diberikan kebebasan. Namun, para pendidik sebagai pamong harus tetap memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Tuntunan dari seorang guru diharapkan mampu mengelola diri anak untuk dapat hidup bersama dengan orang lain. Kemudian, pendidikan haruslah menekankan pada penanaman budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga akan menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta sebagai bentuk kognitif, karsa sebagai bentuk afektif untuk menciptakan karya sebagai bentuk psikomotor. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri dan menghargai kemerdekaan orang lain.
Yang terakhir, pendidikan hendaklah berpihak kepada anak. Jadi, pendidikan harus sesuai dengan potensi dan kebutuhan dari anak. Pendidikan haruslah diselenggarakan dengan kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Pendidikan haruslah menghamba kepada anak. Artinya, pendidikan di sini harus menghargai dan melayani kebutuhan anak. Selanjutnya, yang terakhir, pendidikan haruslah didasari oleh ketulusan. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menghayati dan mengamalkan apa yang sudah dipesankan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pegangan seorang pendidik, yakni yang pertama, pendidik harus mampu engarso sung tulodo, artinya mampu memberikan keteladanan. Selanjutnya, seorang pendidik juga harus mampu engmatyo mangun karso, artinya seorang pendidik harus mampu membangun semangat untuk mewujudkan jiwa-jiwa tangguh pada murid. Dan seorang pendidik harus mampu tutpuri handayani, artinya seorang pendidik mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada murid. Dari pemikiran dasar yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang sudah saya implementasikan. Di antaranya adalah saya berupaya memberikan keteladanan yang baik, kemudian mengembangkan diri terhadap perkembangan teknologi. Yang ketiga adalah saya berupaya untuk memahami karakter dari setiap murid dan membantu murid untuk menemukan segala potensinya. Selanjutnya, saya berupaya untuk membantu murid menemukan solusi atas kendala belajarnya. Dan yang terakhir adalah saya mencoba memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada murid. Nah, demikian tadi Bapak Ibu Guru Hebat, apa yang bisa saya sampaikan tentang refleksi saya pada filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menyimak video saya hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.